Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushuliyah. Dan sekarang kita pada pertemuan 117. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas illah pada isim yang kembali kepada makna, dan dia ada dua, alamiyah dan wasfiyah. Sekarang kita bahas illah yang kembali kepada lafaz. Qala syarih hafizallahu ta'ala wal ilalul lati fil ismi. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Wa hiya raji'atun ila lafzi sittu ilalin. Wal ilalul lati fil ismi, dan illa yang pada isim. Wa hiya raji'atun ila lafzi, dan dia kembali kepada lafaz sittu ilalin, ada 6 illah. Yaitu yang pertama at-ta'nitsu bi ghairi alifin, muannas tanpa alif. Apa itu muannas tanpa alif? Nanti ada. Yang kedua wal ujmatu, ujmah ya nama orang ajam selain Arab. Yang ketiga wat tarkibu susunan, ya, dua kata dijadikan satu. Kayak tadi hadromun, dia ada dua kata kan? Hadoro, apa arti hadoro? Hadir. Maut, apa arti maut? Kematian. Tapi dijadikan satu dan menjadi nama tempat, hadromun. Wa ziyadatul alifi wan nuni, dan penambahan alif dan nun. Ditambah akhir alif dan nun. Uthmanu, Sufyanu, Marwanu, Imranu, banyak. Kemudian kelima wa waznul fi'li, ya isimnya dia berada di atas wazan fi'il. Seperti apa? Ahmadu. Wazan fi'il kan ini? Wazan fi'il, apa fi'ilnya? Aftahu, ya kan? Af'alu. Karena ada fi'il-fi'il yang berwazan di atas itu. Maka Ahmadu isim dia berada di atas wazan fi'il. Ahmadu ya, seperti fi'il, af'alu, aftahu, aqra'u. Juga apalagi? Yazidu. Yazid ya wazan fi'il kan? Kemudian yang keenam wal adlu, ya dia yang berada di atas wazan fu'al. Seperti apa? Umar, Zuhal, Ubal, ya, di atas wazan fu'al. Nanti itu akan antum pelajari semuanya, itu dari penjelasan secara global. Itu illah pada isim yang kembali kepada lafaz, ada 6. Ta'nits bi ghairi alif, ujma, tarkib, ziyadatul alif wan nun, waznul fi'li, dan al-adlu. Kemudian lihat di sini, berkata Syekh hafizallahu ta'ala, fal ismu la yumna'u min as-sarfi illa idza ijtama'a fihi illatani ihdahuma ma'nawiyyatun wal ukhra lafdhiyyatun. Perhatikan, ini penting. Falismu la yumna'u min as-sarfi, maka isim tidak dilarang dari tanwin illa, kecuali isim tidak menjadi mamnu' min as-sarfi kecuali idza ijtama'a fihi illatani, apabila terkumpul pada dua illah. Jadi harus terkumpul dua illah. Nah itu, illatan harus terkumpul dua illah. Ihdahuma ma'nawiyatun, salah satu dari kedua ma'nawiyah. Ya, jadi yang bagian pertama itu harus terkumpul dia dari sisi ma'nawiyah, apakah dia alamiyah atau dia wasfiyah. Wal ukhra, dan yang lainnya lafdhiyah, karena lafaz. Jadi isim akan menjadi mamnu' min as-sarfi
dilarang dari tanwin apabila terkumpul pada dua illah. Yang pertama secara makna, apakah dia alami atau wasiyah. Yang kedua secara lafaz, apakah dia ta'lil bi ghairi alif, ujma tarkib dan seterusnya. Jadi harus terkumpul berapa illah? Kalau cuma satu saja, misalnya dia cuma ujma saja tapi nggak ada alami wasiyah misal, maka dia nggak bisa. Atau dia cuma waznul fi'li saja tapi bukan alamiah, nggak ada dia wasiyahnya, maka bukan mamnu min as-sarfi. Karena harus terkumpul pada dua illah, kecuali satu ini, karena dia kuat sehingga dia hanya membutuhkan satu illah saja. Kemudian berkata pensyarah Allah Ta'ala, famithalu majtama'a fihi al-alamiyatu wa ta'nithu bi ghairi alifin. Coba diulang Faruk. Perhatikan ya. Ternyata jangan kurang fokus itu. Ditumbuhkan lagi niatan itu, diperbarui lagi niatan atau berisian yang membawa. Dan ini ibadah itu kita belajar. Contoh yang terkumpulkan padanya alamiah dan taknis bi ghairi alif. Yang pertama contohnya Fatimah itu. Maka Fatimah itu dia mamnu min as-sarfi. Kenapa? Karena terkumpulkan pada dua illah alamiah. Fatimah nama bukan dia. Dia muannas tanpa alif bukan? Muannas tanpa alif. Apa makna bi ghairi alif nanti ada. Pokoknya dia muannas tanpa alif. Nanti ada di berikutnya. Zainab juga sama, dia mamnu min as-sarfi karena terkumpulkan pada dua illah. Dia nama al-alamiyah. Dan dia juga ta'nits bi ghairi alif. Begitu juga Muawiyah tuh, dia nama al-alamiyah dan dia ta'nits bi ghairi alif. Apa makna bi ghairi alif? Kok ada nama Muawiyah, ini nama laki-laki, nanti ada di halaman berikutnya. Enggak usah nembus ini. Taqulu marartu bi Fatimata. Ya dia di situ mamnu min as-sarfi, majrur tanda jar yang fathah dan tidak ditanwin. Nasahtu li Zainab, aku menasihatkan Zainab. Dia juga mamnu min as-sarfi, majrur tanda jar fathah, tidak ditanwin. Radhiyallahu an Muawiyah pun sama dia. Wa qauluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam. Maryama di situ saksi pembahasannya. Maryama dia mamnu min as-sarfi karena dia nama. Maryam nama bukan dia, al-alamiyah. Alamiyah dan dia ta'nits bi ghairi alif. Oleh karena itu dia mamnu min as-sarfi majrur tanda jar fathah dan tidak ditanwin. Fa kullun min Fatimah wa Zainab wa Muawiyah wa Maryam ismun mahfudun. Maka setiap dari Fatimah, Zainab, Muawiyah, Maryam dia adalah isim yang dihafad. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafad kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, dan tanda khafadnya fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena bahwasanya dia isim yang tidak ditanwin. Perhatikan. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyatu wa ta'nitsu bi ghairi alif. Bi ghairi alifin. Wal mani'u, dan yang mencegah lahu baginya min as-sarfi dari tanwin ada dua, alamiyah dan ta'nits bi ghairi alif. Itu yang mencegahnya. Yang mencegah dia dari sarf, dari tanwin, yaitu dua illah, alamiyah dan ta'nits bi ghairi alif. Lihat di sini, wa ma'na bi ghairi alif. Apa sih makna bi ghairi alif? Karena antum belum jumpai di muhtar. Apa makna bi ghairi alif? Ai bi ghairi alifin mamdudatin wala maksuratin. Fa inna hadha ta'nitsa lahu hukmun khassun kama sayati insyaallah ta'ala. Makna bi ghairi alif, ta'nits bi ghairi alif, yaitu bi ghairi alifin mamdudatin wala maksuratin, tanpa alif mamdudah, alif yang tegak, wala maksuratin, dan tidak juga alif yang bengkok. Ya nanti antum jumpai
isim yang dia akhirnya ada alif mamduda, alif yang tegak, atau isim yang dia akhirnya ada alif maksuro, alif yang bengkok, itu juga muannas. Tapi muannasnya dia yang dengan alif mamduda, yang dengan alif maksuro memiliki hukum yang khusus, dan dia termasuk yang satu ilah saja, termasuk ilah yang kuat. Adapun yang lainnya selain muannas dengan alif mamduda dan dengan alif maksuro, ya seperti Fatimah, akhirnya ada alif nggak ada. Mamduda yang nggak ada, maksuro yang nggak ada, dan dia muannas, dan dia memiliki hukum yang berbeda, membutuhkan dua ilah. Zainab muannas bukan dia? Muawiyah muannas juga bukan dia? Muannas juga secara lafaz. Nanti ada muannas secara lafaz, muannas secara makna, muannas secara lafaz dan makna. Yang kesimpulannya, ini tanis bi ghairi alif, dia adalah yang muannas tanpa alif mamduda dan tanpa alif maksuro. Dia muannas. Tapi muannasnya tanpa alif mamduda dan tanpa alif maksuro. Kenapa? Fa inna hadza ta'nitsa lahu hukmun khasun. Karena sesungguhnya muannasnya ini yang dengan alif mamduda atau dengan alif maksuro, dia memiliki hukum khusus, kama sayati insyaallah taala, sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Faidatun asyartu bihadhil asma'i ats-tsalatsati ila anna ta'nitsa ala thalathati aqsamin. Faidah. Asyartu bihadhil asma'i thalathati, aku mengisyaratkan dengan nama-nama yang tiga ini, Fatimah, Zainab, Muawiyah. Contoh sebelumnya ada tiga nama kan? Ada tiga bukan? Fatimah, Zainab dan Muawiyah. Di situ pensyarah memberikan tiga contoh, mengisyaratkan kepada ila anna ta'nitsa ala thalathati aqsam, bahwasanya muannas ada tiga pembagian. Perhatikan ini. Mudahnya perhatikan. Yang pertama muannas secara lafaz. Ini Anda jelaskan dulu secara global. Muannas secara lafaz. Jadi lafaznya muannas. Ada tanda muannas di situ. Adapun maknanya bukan maknanya muannas. Seperti apa? Muawiyatu, Ukasyatu. Lafaznya muannas gak dia? Muannas karena ada tak marbuto, tanda muannas. Tapi maknanya muannas bukan? Bukan, maknanya nama laki-laki. Ini yang pertama, muannas hanya secara lafaz. Yang kedua, muannas hanya secara makna. Seperti apa? Zainabu, Maryamu. Secara makna dia muannas bukan? Muannas ya, nama perempuan. Tapi secara lafaz ada gak tanda muannas? Ada gak tamar buto di situ? Enggak ada. Maka dia hanya muannas secara makna. Yang ketiga, muannas secara lafaz dan secara makna. Jadi lafaznya dia ada tanda muannas, maknanya nama untuk perempuan. Seperti apa? Fatimatu, Aisyatu, Hafsatu, Khadijatu, Ruqayyatu. Dia secara lafaz muannas gak? Muannas. Karena ada tamar buto, dan secara makna juga muannas karena dia nama perempuan. Itu secara global. Jadi muannas ada tiga macam. Al-awwal yang pertama ta'nitsun lafdhiyun faqat. Muannas secara lafaz saja. Apa itu muannas secara lafaz? Maka fihi alamatut ta'nitsi wa huwa alamun limudzakkari. Muannas secara lafaz adalah maka fihi, apa yang ada padanya alamatut ta'nits, tanda muannas. Ada tanda muannas di tak marbuto di situ. Wa huwa alamun limudzakkar, dan dia nama untuk laki-laki. Jadi muannasnya hanya secara lafaz. Yaitu Muawiyata, Talhata, Ubaidata. Jadi ada tanda taknis. Secara lafaz dia muannas, tapi secara makna dia bukan, karena nama untuk laki-laki. Itu yang pertama. Asani yang kedua,
ta'nitsun ma'nawiyyun faqat, muannas secara makna saja. Wa huwa ma kana mawdu'an li muannatsin wa laysa fihi alamatut ta'nits. Muannas secara makna adalah makana mawdu'an li muannatsin, apa-apa yang diletakkan untuk perempuannya, dia namanya diletakkan untuk perempuan, nama perempuan, ya kayak Zainab, Maryam, Su'ad, itu nama untuk perempuan, diletakkan untuk perempuan. Walaysa fihi alamatut ta'nits, dan tidak ada pada tanda ta'nits, tidak ada tanda buto, maka dia hanya muannas secara makna. Contoh Zainab, ya muannas secara makna. Maryam, Su'ad ini di Arab ini nama perempuan, ya jangan antum kira itu nama laki-laki. Su'ad itu nama perempuan. Secara makna dia nama diletakkan untuk perempuan, untuk orang perempuan, tapi dia tidak ada tanda ta'nits. Itu yang kedua, muannas secara makna. Yang ketiga, ta'nitsun lafziyyun ma'nawiyyun, muannas secara lafaz dan secara makna. Wa huwa ma kana fihi alamatut ta'nits wa huwa mawdu'un li muannatsin. Muannas secara lafaz dan secara makna adalah ma kana fihi alamatut ta'nits, apa yang padanya terdapat tanda muannas, ya ada tanda butonya. Wa huwa mawdu'un li muannatsin, dan dia diletakkan untuk perempuan, yaitu nama untuk perempuan. Maudu itu diletakkan. Waktu ayat Allah meletakkan, maudu diletakkan untuk perempuan. Contohnya Fatimah, ya Fatimah dia ada tanda muannas secara lafaz, ada tanda buto, dan dia diletakkan untuk perempuan, nama perempuan Fatimah. Begitu juga Aisyah dan Hafsah. Paham insyaallah ini? Kemudian wa mithalu ijtima'i al-alamiyyati ma'al ujmati, contoh terkumpulnya alamiyah bersama dengan ujmah. Ya nama, kemudian dia ujmah, namanya bukan nama Arab, nama Ajam. Contohnya Ibrahimu dia mamnu min as-sarfi karena terkumpulkan pada dua illah, yaitu alamiyah dia nama dan dia ujmah, bukan nama Arab. Ismailu, Ishaqu, Yaqubu pun sama. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub. Antum lihat di sini. Wa auhayna ila Ibrahim. Ila hujjah. Ibrahim majrur, tapi dia tanda jarnya apa? Fathah. Ismaila pun sama, ataf ke Ibrahim majrur juga. Ishaq, Yaqub ataf juga ke Ibrahim juga majrur, tapi dia tanda jar fathah karena mamnu min as-sarfi. Fa Ibrahim ismun maqsudun, isim yang dikhafad. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafad kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, dan tanda khafadnya fathah sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa dia tanda khafadnya fathah sebagai pengganti dari kasrah? Lihat, li'annahu ismun la yansarifu, karena bahasa dia isim yang tidak ditanwin. Apa yang menyebabkan dia isimnya tidak ditanwin? Wal mani'u lahu min as-sarfi, dan yang mencegah dia dari tanwin adalah dua illah, al-alamiyatu wal ujmatu. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya apa yang setelahnya. Dan perhatikan di sini. Wal muradu bil ujmati, dan yang diinginkan dengan ujmah adalah ayyakuna al-ismu man wada'a al-ajmu yaitu isimnya diletakkan oleh orang ajam. Kalau kursi seperti kurs ya Persia itu kurs. Warum Romawi, wal barbar itu barbar di Afrika, wa Turki ya Turki. Yang antum di sini ada enggak bahasa ajam nama ajam? Alfi ajam apa Arab?
Arab. Apa artinya? 1000 tuh. Ya di sini mungkin Gio ya. Kalau antum mungkin dilihat di luar apa aja? Ada Adit, ada Sopo, ada Jarwo. Nah, itu dia nama Ajam. Diceritakan oleh orang Ajam dengan bahasa Ajam. Kemudian wa mithalu ijtima'il alamiyyati ma'at tarkibi. Contoh terkumpulnya alamiyah nama bersama dengan tarkib. Tadi apa yang dimaksud tarkib? Dua nama, dua kata dijadikan satu. Tulis saja di atas. Dua kata dijadikan satu. Walaupun nanti ada definisinya, tapi terkadang kalau antum dengan bahasa Indonesia itu lebih mudah dipahami. Dua kata yang dijadikan satu. Contohnya ba'la bakku. Ini dia asalnya ada dua kata. Yang pertama ba'al. Ba'al itu nama patung. Bakku itu nama orang di negeri tersebut. Kemudian dijadikan satu. Ba'la bakku. Menjadilah dia nama kota di negeri Syam. Contoh yang lain, Hadramaut. Dia juga dua kata asalnya. Apa? Hadoro, hadir, maut, kematian. Telah hadir kematian. Jadi dijadikan satu. Kemudian menjadilah dia sebuah nama kota di negeri Yaman, Hadramaut. Itu maksud tarkib. Begitu juga Ma'di Yakrib. Ma'di, di situ ada yang membaca Ma'di Yakrib, ada yang membaca Ma'di Karib. Ma'di Yakrib, ada yang Ma'di Karib. Taqulu, kamu katakan, zahabtu ila Ba'la Bakka. Aku telah pergi ke Ba'la Bakka. Ba'la Bakka tadi nama kota di Syam. Di situ dia mamnu min as-sarfi. Karena terkumpulkan padanya dua illah alamiyah karena dia nama. Yang kedua dia tarkib. Dua kata yang dijadikan satu. Yang kedua wa Hadramauta pun sama dia. Alamiyah dan tarkib. Ma'di Yakrib atau Ma'di Karib di sini dia pun sama alamiyah dan tarkib. Nanti semua nanti ada penjelasannya lebih luas di kitab setelahnya. Bahkan lebih luas. Siap-siap, makanya nanti antum fokus dalam memahami kitab yang pertama ini. Jangan sampai nanti antum nggak paham, lanjut ke kitab berikutnya, materinya lebih luas, tambah mumet lagi nanti. Dan nanti antum untuk memperbanyak murojaah. Ketika murojaah dibaca ulang-ulang dari pertama, kemudian sekiranya ada yang penting langsung sekalian distabil. Murojaah, oh ini penting langsung stabil. Murojaah lagi, oh ini penting langsung stabil. Seperti itu. Ba'labaka ismul makhudun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Maka ba'labaka dia isim yang dikhafat karena masuknya huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, dan tanda khafatnya fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena bahwasan dia isim yang tidak ditanwin. Kenapa dia isim yang tidak ditanwin? Wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyyatu wa tarkib. Dan yang pencegahnya dia dari sorof adalah dua illah, yaitu al-alamiyah dan tarkib. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal apa yang setelah, yaitu Hadramaut dan Ma'di Karib. Kemudian di sini dijelaskan juga wal muradu bit tarkibi huna, dan yang inginkan dengan tarkib di sini tadi kan mudah kalau bahasa Indonesia, dua kata dijadikan satu, yaitu at-tarkibul masji, susunan yang digabungkan. Susunan yang digabungkan. Apa itu tarkib masji? Susunan yang digabungkan. Wa huwa ja'ala ismaini bimanzilati ismin wahidin yadharul i'rabu ala akhirih. Apa itu tarkib masji? Ja'ala ismaini, menjadikan dua isim bimanzilati ismin wahidin, dengan kedudukan satu isim, ya dua kata dijadikan satu gitu. Menjadikan dua isim dengan kedudukan satu isim.
Yadharul i'rabu ala akhirih, dan nampak i'rabnya itu pada akhirnya. Karena kan udah dijadikan satu. Dua kata sudah dijadikan satu, maka nampaknya pada akhirnya. Famathalan, maka contohnya kalimatu ba'la bakka, kata ba'la bakka. Kalimatun murakkabatun min asmaini, dia adalah kata yang disusun dari dua isim. Tadi yang sudah Anda sebutkan, ahaduhuma, salah satu dari keduanya ba'al, wa huwa ismu sanamin, ya ba'al dia nama patung. Wa tsani, yang kedua bakka, wa huwa ismu sahibi hadhil baldati. Ismu sahibi hadhil baldati, dia nama orang di negeri ini, yaitu di negeri orang yang memiliki patung itu. Tsumma muzija, kemudian digabungkan. Faju'ila isman wahidan alaman ala baladin fisyam. Tsumma muzija, kemudian digabungkan. Faju'ila isman wahidan, lalu kedua dijadikan satu isim. Kedua dijadikan satu isim, jadikan satu. Alaman sebagai nama, ala baladin fisyam sebagai nama atas negeri di Syam. Jadi dijadikan satu, kemudian menjadi nama atas negeri kota di Syam. Wa fi tanzili, dan dalam firman Allah, atada'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin, apakah kalian berdoa kepada Ba'al? Apa tadi Ba'al? Patung. Apakah kalian berdoa kepada patung, menyembah selain Allah? Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta. Jadi Ba'al itu patung. Bab nama orang di negeri tersebut kemudian dijadikan satu, yaitu tarkib, ya, dua kata dijadikan satu. Kemudian wa mithalu ijtima'il alamiyati ma'a ziyaratil alif wan nun, dan contoh bergabungnya alamiyah bersama dengan penambahan alif dan nun. Mudah sekali insyaallah ini. Utsmanu, dia nama alamiyah dan ditambah akhir alif dan nun. Asalnya apa? Utsmu. Asalnya utsmu nih. Dalam bahasa Arab itu Utsman asalnya Utsmu. Ustaz, kok nggak ada orang yang namanya Utsmu? Yang ada. Tapi kalau antum teliti itu Utsman di kamus-kamus itu asalnya Utsmu. Alif dan nunnya tambahan. Kemudian Adnanu, dia alamiyah nama, ditambah akhir alif dan nun. Asalnya apa? Adnu. Imranu, asalnya apa? Imru. Seperti itu. Ya, maka di sini Utsman, Adnan, Imran, dia adalah mamnu min as-sarfi karena terkumpulkan pada dua illah, alamiyah nama dan dia ditambah akhir alif dan nun. Taqulu radhiyallahu an Utsman, kamu katakan semoga Allah meridhai Utsman. Fa Utsman ismun mahfudun lidukuli afil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrati, dan tanda khafatnya fathah sebagai pengganti dari kasrah, li'annahu ismun la yansarifu, karena bahasa dia isim yang tidak tanwin. Wal mani'u lahu min as-sarfi, dan yang mencegahnya dia dari tanwin adalah al-alamiyatu wa ziyadatul alif wan nun. Wa qis alaihi ma ba'dahu, dan kiaskanlah, samakanlah atasnya apa yang setelahnya. Kemudian wa mithalu ijtima'il alamiyati ma'a waznil fi'li, contoh bergabungnya alamiyah bersama dengan wazan fi'il. Contohnya ahmadu, taghlibu, yazidu, narjisu. Nah, ini dia semua mamnu min as-sarfi. Karena disebabkan dia terkumpulkan pada dua ilah, yaitu nama dan wazan fi'il. Ahmadu ya wazan fi'il. Taghlibu, yazidu, narjisu, itu semua wazan fi'il, ya. Diawali huruf mudhari', benar bukan? Ada huruf mudhari', ada a itu, ta, ya, nun. Dan dia alamiyah, maka dia mamnu min as-sarfi. Tidak boleh ditanwin dan dijar dengan fathah. Taqulu salamtu ala Ahmad. Saksi pembahasannya di situ mana Toha? Insyaallah Toha. Tamam Toha. Antum sabar ini. Tapi ini disebabkan karena teman-teman antum kan umurnya udah pada SMA, ya. Untuk SMP sendiri. Tapi masalah wajib kalau antum bersabar ini bisa bahkan nyalahin teman-teman antum.
Ahmad ismun maf'ulun lidukuli harfil khafdi alaih. Coba antum lihat, tadi jawabnya cepat dia tak? Ahmad. Kalau sebelum sebelumnya anda tanya apa saksi pembahasnya, dia lihat. Ya Faro. Mustahil ya. Anak tanya Abdul Halim, anak tanya Yusuf. Toha Ahmad. Yang harus lebih semangat lagi. Jadi ini menjadi lomba, berlomba-lomba falidalika faliyatanafasul mutanafisun, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mana harus lebih pintar daripada ini. Itu namanya ghibthah. Ya, karena ada dua, hasad dan ghibthah. Hasad ini nggak boleh, haram. Hasad kita iri, tapi kemudian kita menginginkan nikmat yang ada pada dia itu hilang. Misalnya, toha ini dipuji sama Ustaz A, pengen buat toha gimana dia sakit, biar nanti dia nggak masuk pelajaran, kemudian nggak dipuji lagi sama Ustaz. Orang ingin buat toha itu dia nggak paham pelajaran, kalau dia nanya nggak mau jawab, dia nanya nggak mau bantu lah, nanti dia dipuji sama Ustaz A, yang dipuji, ya, itu dia hasad. Tapi kalau gitu, masya Allah tahu orang semangat lagi. Toha yang kecil aja bisa, sana yang besar nggak bisa. Aku semangat lagi, aku digiat lagi nih. Kalau kamu toha, ayo kita belajar Pak. Karena gitu, kalau dia punya rival, itu dia lebih semangat. Dia lihat, wih masya Allah, Abdul Halim lagi ngaji, Mas Ana main, ngaji juga. Berlomba-lomba di situ. Tapi ingat, tetap dia karena Allah SWT. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Antum tahu bagaimana Umar itu berlomba-lomba dengan Abu Bakar. Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lanjut. Fa'ahmad ismun mahfudun lidukuli harfil khafdi alaihi. Dia isim yang dikhafat karena masuknya huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, dan tanda khafatnya fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena bahwasanya isim yang tidak tanwin. Wal mani'u lahu min as-sarfi, dan yang mencegahnya dia dari saraf, dari tanwin adalah al-alamiyatu wa waznul fi'li, alamiyah dan wazn fi'il. Dan perhatikan ini, antum kasih tabelok. Wal muradu bi waznil fi'li fi hadhihi al-amthilati wa nahwiha ay yakuna fi awwalil ismi harfun zaidun min al-ahrufil lati tuzadu fi awwalil mudhari'i. Itu yang diinginkan dengan wazn fi'il. Wal muradu bi waznil fi'li, dan yang diinginkan dengan wazan fi'il fi hadhil amthilati wa nahwiha, pada contoh-contoh ini dan semisalnya apa? Ayyakuna fi awwalil ismi, terjadi pada awal isim harfun zaidun, terdapat huruf tambahan minal ahrufil lati tuzadu fi awwalil mudhari'i, terdapat huruf tambahan dari huruf-huruf yang tuzadu, ditambah pada awal mudhari'. Mudahnya terdapat huruf mudhari'. Itu mudah. Antum tulis kalau perlu itu garis huruf mudhari'. Apa wazn fi'il? Terdapat pada awal isim huruf tambahan dari huruf-huruf yang ditambah pada awal mudhari'. Mudahnya langsung kasih tulis huruf mudhari'ah. Fa ahmadu ala wazni adhabu, maka ahmadu di atas wazan adhabu. Ya, ada huruf mudhari'nya di situ. Wa taghribu wa ismu qabilatin, nama kabilah, ala wazni tadribu wa hakada, dan seperti ini ya. Kemudian wa mithalu ijtima'il alamiyati ma'al adli, contoh bergabungnya alamiyah bersama dengan adl. Dari adl apa? Berada di atas wazan fu'alu. Dikasih tulis tuh. Adl berada di atas wazan fu'alu. Contohnya Umaru, Zufaru, Zuhalu, atau mungkin nanti ada orang namanya Dukatu, Ulafu, Hubalu, Uzamu, apalagi Huwayu. Kalian tahu Dukatu dekta gitu. Hubalu habli, Ulafu
fu'al sih. Huwa yugyo. Ya pokoknya dia adil, dia atas wazan fu'al. Wa nahwa dan semisal taqulu radhiyallahu an Umar. Semoga Allah meridhai Umar. Tapi perhatikan di sini, jadi ada kaidahnya yang enggak asal tadi dikta dukatu. Hablihu baru enggak dia. Nanti dia diambil dari kata amir di atas wazan fi'il, di atas wazan fa'il. Fa Umaru ismun makhudun. Ya pokoknya sekarang adil dia berada di atas wazan fu'al, itu anu pahami itu. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati, dan tanda khafatnya fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun ghairu munsharifin, karena bahwa dia isim yang tidak ditanwin. Wal mani'u lahu min as-sarfi, dan yang mencegahnya dia dari tanwin adalah al-alamiyatu wal adlu. Lihat, li'annahu ma'dulun an 'amili, karena bahwa dia diambil dari kata amir. Jadi wazan fa'il. Jadi Umar Amir, Zufar apa? Zafir. Zuhal apa Zuhal? Zafir. Hubal Habil. Dan seterusnya. Wakis alaihi ma ba'da. Dan kiaskan atasnya apa yang setelahnya. Mudah insyaallah. Ana jelaskan dulu secara global, nanti istirahat. Jadi tadi mamnu min as-sarfi dia adalah yang harus terkumpulkan pada dua ilmu. Yang pertama berkaitan dengan makna, dan dia hanya ada dua, alamiah dan wasfiyah. Yang kedua berkaitan dengan lafaz, dan dia ada enam. Adapun yang al-alamiyah, dia bisa berkumpul bersatu dengan keenam-enamnya. Bisa bersatu dengan ta'nis bi ghairi alif, ya itu tadi. Al-alamiyah ma'a ta'nis bi ghairi alif. Bisa bersatu dengan ujma, bisa bersatu dengan tarkib, bisa bersatu dengan ziyadah alif wan nun, dengan adal, dengan juga wazan fi'il. Jadi alamiah bisa dengan semuanya. Bisa dengan semuanya. Antum lihat itu dari awal tadi. Al-alamiyatu ma'a ta'nis bi ghairi alif, al-alamiyatu ma'a ujma, al-alamiyatu ma'a tarkib, al-alamiyatu ma'a ziyadah alif wan nun, ma'a adal, ma'a wazan fi'il. Jadi alamiah bisa semuanya. Adapun al-wasfiyah, al-wasfiyah hanya 3 dari terakhir. Al-wasfiyah hanya bisa bergabung dengan 3 dari terakhir. Ya itu belum kita bahas. Nanti setelah istirahat insyaallah akan kita bahas dari itu. Wa mithalu ijtima'il wasfiyati ma'a ziyadatil alif wan nun. Ini dia al-wasfiyah hanya bisa bergabung dengan 3 dari terakhir. Hanya bisa bergabung dengan ziyadah alif wan nun, hanya bisa bergabung dengan adal, hanya bisa bergabung dengan wazan fi'il. Hanya 3. Adapun dengan tarkib, ujma, ta'nis bi ghairi alif enggak ada. Paham insyaallah? Jadi wasfiyah hanya bisa bergabung dengan 3 dari. Kita tutup, istirahat 5 menit. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.